disciples transforming lives. Yabes tahu kalau bukan Tuhan yang memberkati hidupnya, hidupnya tidak bakal berubah. Kalau bukan Tuhan yang memberkati aku, sia-sialah aku kerja keras dari pagi sampai malam. Kalau bukan Tuhan yang jaga anakku, sia-sialah aku mendidik mereka. Kalau bukan Tuhan yang mengurapi aku, sia-sialah semua pelayananku. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, tidak ada sesuatu yang baik yang bisa dihasilkan dari hidupku. Kita akan belajar dari Yabes dan kita akan satu-satu kita akan mengerti sebetulnya apa yang didoakan Yabes. Coba sama-sama kita buka di 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan yang luar biasa, satu penggal ayat terakhir, kalimat terakhir dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sampai di sini saudara. Siapakah Yabes? Saudara, Yabes itu tinggal di bagian selatan dari Israel. Setelah penaklukan tanah Kanaan, Yabes itu tinggal di bagian selatan. Dan dia hidup pada zaman hakim-hakim. Ia dilahirkan dari keturunan suku Yehuda. Dan ia menjadi kepala puak yang ternama atau kepala suku yang ternama. Nah, cerita tentang Yabes ini dimulai Dikatakan saudara di sini ya cerita tentang Yabes itu dimulai ketika ibunya memberikan nama Yabes kepadanya. Dan jati diri Yabes itu ia temukan ketika dia diberi nama Yabes. Yang artinya adalah ketika mamanya itu memberikan nama Yabes itu dikatakan aku telah melahirkan dia di dalam kesakitan. Ya, aku melahirkan dia dengan kesakitan. Berarti dalam kata ini, kata Ibrani Yabes ini berarti sorrowful atau sakit. Secara literal itu punya arti mengundang atau membawa atau menyebabkan sakit. Bayangkan kalau Anda dikasih nama Yabes, itu bukan nama yang baik. Dikatakan nama yang menyebabkan penderitaan atau menyebabkan sakit. Bapak Ibu, semua orang atau semua ibu kalau melahirkan, entahkah normal ataupun sesar, namanya bayi lahir itu pasti menyebabkan sakit. Gak ada ibu-ibu melahirkan itu, waktu melahirkan itu sambil sanggulan, sambil make upan, sambil baca koran atau baca majalah, sambil ketawa-ketawa, gak ada. Ya mau lahir normal ataupun lahir sesar, kemarin cerita-cerita sama companion, ya kalau lahir normal itu sakitnya di awal, gitu ya. Tapi setelah melahirkan, ya pemulihannya lebih cepat. Tapi kalau lahir sesar, mungkin di awal nggak sakit, tapi setelah pasca operasi, pasca di sesar, ya sakitnya itu setelahnya lebih lama proses penyembuhannya. Dengan kata lain, semua bayi atau semua ibu kalau melahirkan, pasti menyebabkan sebuah rasa sakit atau menyebabkan rasa sakit tertentu. Tapi Yabes ini melebihi dari itu semua, sampai-sampai ibunya itu ingin mengabadikan momen ketika dia melahirkan dengan kesakitan itu melalui namanya, saudara. Berarti penderitaannya lebih daripada sakit melahirkan biasa. Mungkin bisa jadi Yabes ini anak yang tidak diinginkan atau anak yang ingin digugurkan. Tapi ternyata dia nggak gugur. Mungkin Yabes ini merupakan sebuah kesalahan, suatu kesalahan atau sebuah aib yang ditanggung oleh ibunya. Sehingga waktu melahirkan itu bukan hanya sakit fisik yang dia alami, tapi juga ada penderitaan batin yang dia tanggung.
Sehingga Yabes ini seolah-olah tidak diinginkan. Anda bisa tahu dari mana? Saudara, kalau Anda baca kitab 1 Tawarik pasal 4, itu judulnya keturunan Yehuda dari cabang lain. Kalau Anda baca dari ayat pertama, itu tentang silsilah. Dikatakan anak-anak Yehuda adalah Peres, Hesron, bla 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 gitu ya. Lalu siapa melahirkan siapa, siapa adalah keturunan siapa. Tapi sampai di ayat 9, tiba-tiba muncul nama Yabes tanpa ada silsilah siapa ayahnya. Tiba-tiba Yabes muncul gitu aja. Dan penulis kitab Tawarik ini sepertinya tidak punya resource untuk mengetahui siapa ayah dari Yabes. Padahal semuanya itu jelas. Ini keturunan siapa, ini anaknya siapa, ini memperanakan siapa. Anda bisa baca, kurang lebih di 1 Tawarik 4 ini ada 600 nama. Tapi hanya satu yang gak jelas silsilahnya, yaitu Yabes. Jadi bisa jadi dia ini anak yang tidak diinginkan. Atau bisa jadi, saudara, karena gak tahu silsilahnya, Yabes ini mungkin dikucilkan atau dianggap sebagai orang asing dari kaum, dari seluruh suku Yehuda. Saudara, nah adat memberikan nama dari orang Yahudi, ya nama itu punya arti tentang identitas, tentang harapan dan tentang karakter dari seseorang. Saudara, kalau Anda memberikan nama kepada anak, itu pasti mengandung identitas, mengandung harapan, dan mengandung karakter anak tersebut akan jadi apa. Katakan amin. Nah Yabes ini dikasih identitas yang kurang bagus. Dikasih nama yang mengundang ejekan. Zaman kita sekolah dulu kan kita sering mengejek-ejek nama kita, nama teman-teman kita satu sama lain. Nah nama Yabes ini mungkin bisa jadi bahan bully atau bahan ejekan teman-temannya. Jadi identitasnya aja kurang baik. Lalu bicara tentang harapan. Dari nama tersebut itu menubuatkan tentang hal-hal yang kurang baik. Bahwa hidupnya itu menyebabkan rasa sakit, menyebabkan penderitaan. Belum lagi karakter. Saudara, bisa jadi Yabes ini dikasih nama itu menggambarkan karakter seseorang yang menyebabkan sebuah penderitaan. Gak baik ya. Sepertinya nama ini mengandung nubuatan tentang hidupnya itu gak baik. Nama Yabes lekat dengan yang namanya penderitaan. Saudara bisa bayangkan gimana ya dia menjalani kehidupan sehari-harinya. Bisa jadi teman-temannya mengejek namanya, termasuk keluarganya itu mengatakan hal-hal yang buruk tentang namanya. Dan dia gak punya silsilah, siapa ayahnya. Tapi yang luar biasa, coba perhatikan permulaan ayat 9. Kita baca sama-sama sekali lagi ya, ini yang luar biasa. Dikatakan begini, begitu nama Yabes itu muncul, nama Yabes itu gak banyak muncul di Alkitab, cuman di 2 ayat ini saudara. Tapi begitu muncul langsung dimulai dengan kata-kata begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi meskipun nama Yabes ini punya arti yang buruk, punya makna yang buruk, dan tidak banyak disebutkan di Alkitab, tapi begitu nama Yabes itu keluar di Alkitab dikatakan Yabes lebih dimuliakan. Berarti Tuhan itu menghormati Yabes, Tuhan itu memuliakan Yabes sehingga begitu nama Yabes ini masuk dalam Alkitab, dikatakan Yabes itu dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Dari 600 nama Yabes ini seolah-olah dipisah dari nama yang lain. Lalu dikasih gelar Yabes lebih dimuliakan. Saudara, kalau Tuhan itu menghormati seseorang dan mencantumnya di dalam Alkitab sehingga itu menjadi seolah-olah menjadi kekal dibicarakan orang dari zaman ke zaman, berarti ada sesuatu yang luar biasa dari kehidupannya sehingga Tuhan itu menghormatinya. Katakan amin. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Yabes ini sampai-sampai dia itu dimuliakan oleh Tuhan? Apa yang dilakukan Yabes sehingga dia itu
di atas rata-rata kaum serumpunnya atau dari seluruh keturunan Yehuda. Kira-kira apa yang dilakukan Yabes? Mengapa Tuhan menghormati Yabes di antara saudara-saudaranya? Kira-kira apa sih? Begini saudara, orang Yahudi itu biasanya punya tradisi mengubah nama untuk mengubah nasibnya atau mengubah kehidupannya, mengubah keadaannya. Contoh, Abram diganti namanya menjadi Abraham oleh Tuhan. Saudara, lalu hidupnya berubah. Contoh, saudara, Yakub yang artinya penipu diubah menjadi Israel yang artinya adalah prince atau pangeran. Saudara, dan sejak hari itu, sejak namanya diubah, Bapak Ibu, hidupnya berubah. Simon yang artinya buluh, gampang diombang-ambing, tiba-tiba dikasih nama Petrus, artinya batu karang. Jadi orang Yahudi itu punya tradisi mengubah nama. Tapi yang luar biasa dari Yabes adalah ia mengubah hidupnya dengan imannya. Katakan amin. Dan itu bisa ketahuan dari mana? Dari ayat ini coba kita baca sekali lagi. Dikatakan ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katakan berseru kepada Allah Israel. Berarti lewat kesungguhannya di dalam doanya dan ketika dia berseru kepada Tuhan itu menunjukkan kehidupan imannya. Jadi Yabes itu punya nasib yang sudah digariskan buruk, dikasih nama yang buruk, punya identitas, punya masa depan, punya karakter yang dinubuatkan itu buruk, tetapi ia mengubah hidupnya dengan imannya. Katakan amin. Itulah sebabnya Tuhan menghormati Yabes. Tuhan memuliakan Yabes di antara rekan-rekan saudaranya. Doa Yabes itu bukan sebuah mantra Bapak Ibu yang kita bisa doakan berulang-ulang. Itu bukan juga sebuah formula. Tapi doa Yabes ini dimasukkan di dalam Alkitab. Itu untuk menggambarkan sebuah kehidupan iman. Atau sebuah perjalanan iman dari Yabes. Dari doanya kita bisa tahu bahwa Yabes itu punya hubungan dengan Tuhan. Ada amin? Ingat ya, Yabes ini gak punya silsilah, siapakah ayahnya? Siapakah dia itu dari garis keturunan, siapa ayahnya, siapa kakeknya itu gak jelas. Bisa jadi ya Yabes ini adalah hasil dari ya hubungan yang gak jelas. Hubungan tanpa ikatan. Bisa-bisa Yabes ini anak haram. Mengundang aib sehingga anak ini membawa penderitaan bagi ibunya. Dia nggak ada silsilah. Nah di tengah-tengah kehidupannya seperti itu, dia itu melihat semua anak itu diberkati oleh ayahnya. Ingat tradisi orang-orang Israel di dalam Alkitab itu seorang ayah itu akan melepaskan doa berkat kepada anaknya. Seperti Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, kepada anak-anaknya semuanya itu ada berkatnya, ada blessing. Nah dia nggak punya ayah, siapa ayahnya? Dia itu sampai kepada satu titik. Dia itu berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan sebagai Bapanya. Katakan amin. Dia itu sampai dalam sebuah titik di mana dia sadar bahwa Tuhanlah, Allah Israel lah yang menjadi Bapanya. Tiap hari dia melihat pemandangan, setiap orang menerima warisan, berkat daripada ayahnya. Dia gak punya ayah, siapa ayahnya? Lalu dia sampai pada sebuah titik di mana, saudara, dia ini mengenal Tuhan sebagai Bapanya. Jadi titik balik hidupnya, ya titik balik dari kehidupan Yabes itu terjadi ketika dia mempercayai Tuhan dan dia berdoa dengan kesungguhan. Katakan mempercayai Tuhan. Nah di tengah-tengah itu saudara, dia itu tahu kan, dia lihat bahwa semua ayah itu memberkati anaknya, dia gak punya ayah. Sehingga satu-satunya harapan dia menjadi sadar bahwa Allah lah yang menjadi Bapa bagi dia.
Lalu dia mengucapkan sebuah doa, dia berseru kepada Allah Israel seperti seorang anak berseru kepada bapaknya. Jadi di sini Anda bisa tahu bahwa doa Yabes itu bukan formula, bukan sebuah mantra, katakan amin. Tapi inti dari doa itu sendiri adalah hubungan dengan Tuhan. Dari doanya Yabes ini kita bisa tahu bahwa Yabes punya hubungan dengan Tuhan. Yabes itu mengenal Tuhan, makanya dia berdoa. Ada amin saudara? Dan ini menunjukkan kebergantungannya sama Tuhan. Mungkin Yabes ini sudah gak tahan dengan hidup dalam kepahitan, kekecewaan, dengan tertolak. Ingat dia itu gak punya silsilah, mungkin dia diejek, dia ditolak oleh kaum keluarganya. Ya namanya jadi bahan ejekan, masa depannya suram. Saudara mungkin dia itu kecewa, pahit, tertolak. Mungkin dia sudah cukup dengan semuanya ini. Dia menginginkan sesuatu yang baru, dia menginginkan hidup yang baru. Dia memutuskan untuk tidak hidup di dalam kesakitan, tidak hidup dalam penderitaan, tidak hidup dalam kekecewaan ataupun kepahitan. Ya, dia serahkan semua kepada Tuhan. Di titik ini dia percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidupnya. Jadi ini menunjukkan doa Yabes ini menunjukkan pertama dia punya hubungan dengan Tuhan, yang kedua dia bergantung kepada Tuhan. Ya, dari sini kita bisa lihat ada sebuah kehidupan iman atau sebuah perjalanan iman. Ya, saudara orang Israel itu turun-menurun itu mengajarkan kisah-kisah tentang siapa itu Abraham, Ishak, Yakub. Bagaimana Abraham itu dari Abram diubah menjadi Abraham. Saya percaya Yabes tahu cerita ini. Saya tahu Yabes pasti tahu cerita tentang bagaimana Tuhan mengubahkan nama Yakub menjadi Israel, lalu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Memang Yabes tidak mengubah namanya, tapi dia beroleh rema atau firman atau sebuah janji bahwa Tuhan bisa ubah hidup seseorang. Firman dan janji inilah yang dia tangkap, dia pegang, dan dia hidupi. Jadi doanya Yabes ini menggambarkan sebuah perjalanan iman atau sebuah kehidupan iman. Amin. Tanpa iman gak mungkin seseorang itu berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Dari jawaban firman Tuhan, coba kita baca sekali lagi ya ayat yang coba kita buka ayat 10. Bagian terakhir, coba kita baca sama-sama. Dan Allah mengabulkan, 1, 2, 3. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara, Anda bisa hakimi Yabes. Anda bisa mencibir Yabes. Doa apa doa yang kau lakukan ini, yang kau panjatkan. Tapi saudara gak bisa memungkiri bahwa Tuhan itu berkenan sama Yabes dan mengabulkan permintaannya. Katakan amin. Dari perkenanan yang Tuhan beri dan jawaban Tuhan terhadap doanya, kita bisa beroleh kesaksian bahwa imannya hidup. Tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Tuhan. Dari doa yang dia panjatkan lalu jawaban Tuhan, bahwa Tuhan mengabulkan permintaannya, kita bisa memperoleh kesaksian bahwa Yabes itu imannya hidup. Amin saudara. Nah sekarang berapa banyak Anda itu merindukan sebuah perubahan hidup. Berapa banyak Anda merasa hidupku ini kok begini-begini aja ya. Kok gak ada perubahan atau kemajuan yang signifikan. Kenapa ya kehidupan rohaniku kok stuck begini-begini aja. Aku ingin sebuah perubahan yang signifikan dalam kehidupanku. Anda bisa katakan itu di dalam segala aspek kehidupan saudara, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, di dalam apapun, dalam pelayanan, dalam kerohanian. Saudara, berapa banyak Anda itu merasa bahwa kok hidupku ini serasa kosong, aku jalani hidup ini kok begini-begini aja, kok gak ada sesuatu yang signifikan. Atau mungkin, Bapak Ibu, banyak orang meremehkan saudara. Saudara itu dicap
dengan banyak cap atau dilabel dengan banyak label negatif. Kamu gak bisa apa-apa, mana mungkin kamu bisa berhasil. Mana mungkin kamu itu bisa dipercayakan sebuah tanggung jawab tersebut. Karena justru itu kelemahanmu. Semua hal-hal negatif. Saudara, berapa banyak Anda frustasi dengan kehidupan saudara. Sepertinya hidupmu itu gak berpengaruh. Saudara gak punya pengaruh yang positif bagi kerajaan sorga. Saudara gak ada sesuatu yang baik yang bisa dihasilkan dari hidup saudara. Atau mungkin saudara merasa bahwa kehidupan saudara ini seperti kok gak ada, dalam tanda kutip gak ada kuasa, gak efektif, gak ada pengurapan Tuhan. Kalaupun ada pelayanan itu sepertinya jalan itu sebuah program ya yang monoton. Kalaupun Anda punya mimpi, tapi saudara itu merasa bahwa mimpi saudara itu gak menggerakkan spirit saudara atau gak menggerakkan semangat saudara. Sepertinya, atau mungkin Anda punya mimpi tapi hari ini sepertinya mimpi tersebut itu sudah Anda letakkan dan Anda tidak kemana-mana. Dengan kata lain, apakah saudara ini sama seperti Yabes? Ya, Yabes yang punya kehidupan yang negatif, tapi dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa ubah hidupnya. Kalau Anda sama seperti yang digambarkan dari kehidupan Yabes, saudara juga bisa ikuti teladannya dengan mempercayai Tuhan dan berdoa. Katakan amin. Nah, saya dengan cepat akan membagikan kira-kira yang didoakan Yabes itu apa ya? Dan itu bisa menjadi kaca atau cermin atau menjadi pattern untuk kita juga bisa datang dalam hadirat Tuhan dan berdoa, minta hal yang sama. Amin. Dan kalau Yabes itu doanya dikabulkan, kita juga bisa punya harapan. Kalau iman kita hidup, Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta. Ada amin saudara? Yang pertama, apa yang didoakan oleh Yabes? Yabes berdoa begini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, saya percaya begini loh. 2 ayat tentang Yabes ini gak kebetulan ditulis Tuhan di Alkitab. Sementara Anda baca Alkitab, gak kebetulan Anda membaca ayat tentang Yabes ini. Dan ketika Anda membaca tentang Yabes ini berarti Tuhan punya rencana ketika Anda membaca itu. Tuhan ingin Anda menangkap pewahyuan daripadanya dan hidup Anda diubahkan sama seperti Tuhan mengubah hidup Yabes. Gak kebetulan Yabes itu ada di Alkitab dan gak kebetulan Anda membacanya. Anda bisa menemukan ayat itu dan membacanya. Apapun situasi Anda, izinkan Tuhan itu melepaskan sebuah pewahyuan berbicara atas kehidupan dan situasi Anda secara pribadi. Doa yang pertama yang didoakan oleh Yabes adalah, Tuhan berkatilah aku berlimpah-limpah. Apa maksud dari doa Yabes yang pertama ini? Saudara, sesuatu yang radikal dari permohonan Yabes itu adalah ia memandang Tuhan itu sebagai Bapa dan sumber. Katakan Bapa dan sumber. Dengan kata lain ini adalah sebuah pengakuan kalau bukan Tuhan yang memberkati aku, hidupku gak bakal berubah. Amin. Jadi ini bicara tentang kebergantungannya kepada Tuhan. Yabes tahu kalau bukan Tuhan yang memberkatinya, hidupnya tidak bakal berubah. Bapak Ibu, kita ini mesti hati-hati loh. Kadangkala kita ini lupa diri. Maksudnya gimana lupa diri? Berapa banyak di antara Anda, hari ini Anda bisa berhasil ataupun sukses, atau beberapa Anda itu jadi tambah kaya. Lalu Anda merasa bahwa ini aku sukses berhasil itu karena aku pintar cari duit. Karena aku punya naluri bisnis yang hebat dan tajam. Lalu Anda bangga. Padahal kebenarannya bukan begitu. Kebenarannya adalah kalau bukan Tuhan memberkatimu, Anda gak bisa sesukses ini. Kadangkala kita itu bisa ngomong begini, oh kalau bukan karena aku, keluargaku udah gak makan. Kalau bukan aku yang kerja, keluarga besarku gak bakal bisa enak hidupnya. Oh kalau bukan aku yang ngatur perusahaan, kalau bukan aku yang ngatur ya toko ini,
Udah bangkrut dari lama. Saudara, kadangkala ini merupakan kesombongan tersembunyi. Kita merasa bahwa karena aku, pandemi kemarin tokoku gak hancur. Karena aku pinter cari duit. Karena akalku, karena aku pinter. Aku luas cari duit. Aku cerdik kalau berbisnis. Makanya waktu pandemi kemarin justru aku tambah diberkati. Karena apa? Karena aku yang ngatur. Kalau bukan aku yang pegang ini CG, gak mungkin bisa multiplikasi banyak. Kadangkala itu kesombongan tersembunyi. Makanya satu kali Salomo itu menuliskan sebuah nyanyian ziarah di Mazmur 127. Dibukukan dalam Mazmur 127. Kita baca ya, Mazmur 127 ayat pertama. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kata kunci dari ayat ini apa? Ini kata kuncinya, jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah. Nah, titik-titiknya Anda yang isi. Kalau bukan Tuhan yang memberkati aku, sia-sialah aku kerja keras dari pagi sampai malam. Kalau bukan Tuhan yang jaga anakku, sia-sialah aku mendidik mereka. Kalau bukan Tuhan yang mengurapi aku, sia-sialah semua pelayananku. Halo, amin. Kalau bukan Tuhan yang kasih aku hikmat, tidak mungkin aku itu bisa sukses dalam pekerjaanku. Kalau bukan Tuhan yang kasih aku ini modal, talenta dan sebagainya, tidak mungkin aku ini bisa cari makan. Kata kuncinya di situ. Saudara, kalau bukan Tuhan yang campur tangan, tidak ada sesuatu yang baik yang bisa dihasilkan dari hidupku. Ini adalah sebuah pengakuan. Jadi waktu Yabes itu berdoa, Tuhan berkati aku. Itu adalah sebuah pengakuan bahwa Engkau adalah Bapa dan sumber. Yabes tahu kalau bukan Tuhan yang memberkati hidupnya, hidupnya tidak bakal berubah. Katakan amin. Saudara, doa Yabes ini bukan teologi kemakmuran, ini jauh dari teologi kemakmuran. Anda jangan takut berdoa, Tuhan berkati aku. Ini bukan teologi kemakmuran yang mendorong untuk kita itu mengejar hal-hal materi. Bukan. Kalau Anda baca dalam terang firman, ini adalah sebuah kebergantungan seorang anak kepada Bapa di sorga. Kalau bukan Tuhan yang memberkati aku, sia-sia aku bangun pagi-pagi kerja keras. Kalau bukan Tuhan yang mengurapi, kalau bukan Tuhan yang memberikan aku hikmat, tidak ada sesuatu yang baik yang bisa keluar dari hidupku. Amin. Saudara, saya dorong, apapun yang Anda kerjakan, berdoalah, Tuhan berkati aku. Saudara, kalau Anda baca di kamus, kalau Anda itu pernah dengar sebuah istilah, you have my blessing, I give you my blessing. Itu apa maksudnya? Ya, itu seperti seseorang yang ngomong kepada saya, Pastor Fuji, saya punya planning begini, lalu dia minta approval kepada saya. Apakah boleh saya jalankan? Lalu saya ngomong, you have my blessing. Itu artinya apa? Saya memberikan persetujuan atau approval. Go with my blessing. Dalam pelayanan, satu yang paling saya takutkan. Kalau Tuhan gak kasih stempel. Atau gak kasih cap kepada semua rencana, planning, atau apapun yang saya mau lakukan. Kalau Tuhan gak kasih stempel atau restu, mau saya kerja keras sampai gimana pun, kalau Tuhan gak ngomong go with my blessing, saya gak punya stempel itu, apapun yang saya kerjakan, gak akan ada hasilnya. Apapun yang saya kerjakan, gak akan ada sesuatu yang baik yang muncul. Katakan amin. Makanya saudara, ketika Yabes berdoa, berkati aku ya Tuhan, itu gak akan pernah keluar dari koridor maksud dan kehendak Tuhan.
Katakan amin. Tapi saudara, jangan takut untuk berdoa karena firman Tuhan katakan mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Ya, engkau tidak menerima apa-apa kata Yakobus karena engkau tidak berdoa. Jadi kalau Anda itu anak Tuhan, berdoalah. Ketika Anda merencanakan sesuatu, bawa dalam doa, lalu berdoalah. Tuhan berkati aku. Berkati rencanaku. Namun demikian, kitab Yakobus itu juga berkata, ada juga yang berdoa, tapi salah berdoa. Karena semua doanya itu di luar kehendak Tuhan. Itulah sebabnya waktu kita berdoa, Tuhan berkati aku, itu tidak boleh keluar dari maksud dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau Anda itu jalan dalam terang firman, dan apa yang Anda minta itu tidak keluar dari kehendak Tuhan, beranilah meminta. Tuhan, please give me your blessing. Untuk apa yang aku lakukan. Ini adalah sebuah, bukan kesombongan, tapi justru kerendahan hati. Anda mengakui kalau bukan Tuhan yang memberkati aku, semua usahaku akan sia-sia. Katakan amin. Yabes itu tahu, nasibnya itu sudah dicetak dari lahir itu nasibnya buruk. Ya, ia ditolak, ya hidupnya penuh dengan penderitaan. Ya, ia diejek dan banyak kalimat-kalimat negatif ditujukan atas hidupnya. Kamu itu siapa? Kamu gak bisa apa-apa, kamu gak mungkin bisa berhasil, kamu gak mungkin bisa sukses, kamu gak mungkin bisa mengerjakan kepercayaan besar ini karena itu kelemahanmu. Kamu gak mungkin bisa pegang tanggung jawab itu karena justru tanggung jawab itu kamu paling gak bisa lakukan. Sehingga satu-satunya Yabes gak punya cara, dia gak punya koneksi. Dia gak punya sesuatu yang bisa positif yang mungkin dia bisa andalkan atau dia berpegang. Satu-satunya adalah dia datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan sambil berkata, Tuhan berkati aku. Kalau bukan Tuhan yang memberkati aku, sia-sia semua apa yang kulakukan. Dan hidupmu tidak mungkin bisa berubah. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, Yabes berdoa dan perluas daerahku. Dikatakan apa saudara? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas apa saudara? Daerahku. Apa maksudnya memperluas daerahku? Saya coba definisikan begini ya, ini doanya kira-kira itu intinya begini. Tuhan buatlah atau lakukan sesuatu yang besar dalam kehidupanku. Sehingga itu tidak bisa disangkali, kalau orang melihat pasti akan berkata itu jelas pasti dari Tuhan. Buatlah sesuatu yang besar sampai-sampai orang itu bisa mengakui kalau bukan Tuhan itu gak mungkin. Tuhan perbesar wilayahku atau perluas daerahku itu artinya Tuhan tambah-tambahkanlah pengaruhku, tambah-tambahkanlah kapasitasku, tambah-tambahkanlah kesempatanku bagimu. Jadi ini adalah doa, sebuah doa yang minta Tuhan itu memperluas hidup kita. Tuhan itu memperluas kapasitas kita, pengaruh kita bagi kerajaannya. Minta kapasitas rohani yang lebih besar, minta iman dan tanggung jawab yang semakin besar. Intinya dengar baik-baik. Yabes itu menolak status quo. Apa itu status quo? Ya udah, memang nasibnya begini, ya udah gini-gini aja. Ya udahlah mengalir aja hidupnya. Kemana arah angin ya membawaku, ya ke situlah aku akan berakhir. Ya sudahlah memang dari awal aku udah dikasih nama Yabes. Ya udah ini memang nasib. Ya udah beginilah, begini sajalah. No. Yabes menolak status quo. Tapi Yabes berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kalau bukan Tuhan yang berkati aku, semua sia-sia. Aku gak mungkin bisa berubah. Dan Tuhan perluas daerahku. Perluas hidupku, perluas pengaruhku, perluas kapasitasku ya Tuhan.
perluas tanggung jawabku. Aku menolak status quo. Tuhan tambahkanlah kapasitas rohani, iman, tanggung jawab, tambahkanlah kesempatan bagiku. Dengan kata lain ini intinya Yabes. Yabes itu menolak status quo, tapi Yabes itu justru berdoa, minta pertumbuhan, minta kemajuan, dan minta peningkatan dari apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Katakan amin. Yabes itu mau bertumbuh. Yabes itu mau maju. Dia menolak status quo, aku mau meningkat Tuhan. Menurut para ahli, saudara, Yabes ini besar kemungkinan dia adalah seorang petani atau peternak. Ya. Dan mungkin dia itu mungkin menerima sesuatu dari keluarganya, memang gak dicatat, tapi dia jadi petani atau peternak, mungkin dia itu dikasih satu petak tanah. Gitu ya. Lalu dia melihat batas-batas itu. Ya Tuhan, dari apa yang aku kerjakan, Tuhan buatlah sesuatu yang besar, perluas daerahku. Aku mau maju, aku mau meningkat, aku mau bertumbuh. Katakan amin. Dan untuk itu saudara, dia sendiri harus apa saudara? Kadangkala kita sendiri yang membatasi Tuhan, betul enggak? Kita ini enggak mau keluar dari zona nyaman kita. Kita ini punya garis zona nyaman yang kita itu enggak mau melangkah. Kita semua, termasuk saya itu punya garis-garis. Selama kita ini nggak mau melangkah keluar, memperlebar kapasitas sesuatu yang lebih besar, ya cuman segitu itu terus. Makanya setiap kita ini nggak boleh berhenti bertumbuh. Nggak boleh berhenti bermimpi besar. Nggak boleh berhenti berharap besar, katakan amin. Di titik manapun, walaupun mungkin Tuhan sudah bawa Anda besar, Tuhan punya sesuatu yang lebih selama kita masih bernafas. Ada amin. Jadi tolaklah untuk berhenti bertumbuh. Tolaklah stagnasi, tolaklah status quo. Jadi dia melihat, dia mungkin punya nggak tahu ya, mungkin berapa meter kali berapa meter dari tanggung jawab dia. Mungkin dia itu jadi petani atau mungkin jadi peternak. Dia berkata, Tuhan perluas daerahku. Aku mau bertumbuh. Biar apapun yang aku pegang Tuhan buat sesuatu yang besar, sampai-sampai orang itu nggak bisa nggak mengakui bahwa itu jelas daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya firman Tuhan ini, ayat ini saya doakan. Secara khusus, secara sungguh-sungguh itu tahun 2010 atau 2011 saya lupa. Saya sampai di ayat ini lalu saya berdoa untuk hidup saya. Untuk pelayanan saya Tuhan, saya ini masih muda, disuruh ngerintis Jakarta, kota besar. Bisa nggak gereja bertumbuh? Karena memang itu ladang kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Bisa nggak bertumbuh? Saya masih ingat waktu itu saya doa ini, Tuhan perluas daerahku. Saya visikan Tuhan dari apa yang aku kerjakan. Waktu itu CG-nya itu kalau nggak salah masih 50 atau 70. Tuhan, aku mau. Saya doa, aku mau 180 CG. Nggak tahu ya, coba saya catat, saya ingat-ingat saya catat dulu. Saya coba cek catatan saya, waktu itu tahun 2011 itu berapa. Mana ya? Catatan saya hilang. Ya kurang lebih saya itu minta 180 CG. Dari cuman beberapa CG. Nah itu kan tugas saya sebagai pendeta. Mungkin konteks Anda berbeda, mungkin Anda bukan pendeta. Tapi dari apa yang Tuhan percayakan hari itu kecil Mas Yan. Saya masih ingat Tuhan, aku ini bukan businessman. Aku bukan pengusaha. Jalurku adalah jalur hamba Tuhan dipercayakan sebuah pengembalaan. Aku gak minta apa-apa, aku mungkin gak bisa kompetisi dengan pengusaha yang mungkin saya lihat waktu itu kakak saya tambah diberkati, punya ini, punya itu. Saya masih ingat waktu saya pulang ke Surabaya itu, kok aku ini kok gini-gini aja ya. Hidupku gini-gini aja, waktu itu betul-betul saya beli rak sepatu aja gak bisa. Semuanya serba pas-pasan
Dan sebagian waktu itu saya berdoa, Tuhan, aku sudah settle, aku jadi hamba Tuhan. Saya nggak cari itu. Tapi Tuhan buat sesuatu yang besar dalam hidupku, aku nggak mau biasa-biasa. Buat aku bertumbuh. Buat apapun yang tak kerjakan itu bertumbuh besar. Aku mau sesuatu yang besar. Aku tahu kau punya sesuatu yang besar bagiku. Sehingga kalau orang melihatnya, orang nggak lagi bisa berkata, oh itu Fuji pinter. Bukan. Tapi kalau orang melihatnya itu pasti karena Tuhan yang memberkati. Waktu itu cuman berapa puluh CG. Bertumbuh jadi 170 sampai 180 di 2011. Dan di 2011 itu, entah 2011 atau 2012, saya kembali lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan terima kasih untuk yang ada. Sekarang aku masuk dalam hadirat Tuhan, aku minta 1000 CG. Saudara, tahun itu minta 1000 CG, itu sesuatu yang mustahil, saudara. Itu permintaan yang terlalu besar. 1000 CG itu apa mungkin? Dan di tahun itu saya berdoa loh. Tuhan urap ya, kalau bukan Tuhan yang memberkati aku, tidak mungkin. Hari ini Gereja Mawar Sound Jabodetabek, kita bertumbuh, sekarang ini sudah hampir 11.000. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita sudah 10.000 sekian, mau pecah telur ke 11.000 ya, kami menunggu-nunggu. Saudara, lalu Anda berkata, ini karena saya? Kalau Anda tahu cerita saya ini bagaimana, saya ini punya kelemahan. Saya itu kalau berdiri di atas panggung itu punya fobianya. Bagaimana saya bergumul dengan itu, orang gak bakal tahu. Kalau saya ceritakan Anda pasti kaget. Saya itu bukan orang panggung. Saya itu masih bergumul dengan grogi loh. Saya pernah satu kali khotbah di depan. Cuman segelintir beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba muncul. Saya sampai stuck, terkunci, gak bisa ngomong. Padahal saya sudah khotbah di depan ribuan orang loh. Saya sudah khotbah sering. Tiba-tiba muncul grogi di masa kecil saya. Gitu kayak fobia muncul, saya langsung stuck gak bisa ngomong. Untuk memperlihatkan bahwa kalau hari ini Tuhan bawa di titik ini, itu bukan kamu. Saya ini manusia penuh kelemahan, yang juga bergumul sama seperti Anda bergumul. Do you mudeng? Ada amin? Nah, Yabes itu berdoa, perluas daerahku. Oh Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang besar untuk hidupku. Nah sayangnya begini loh, ada banyak orang Kristen itu justru membatasi Tuhan. Ada banyak orang Kristen itu gak betul-betul percaya bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang besar dan Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang besar melalui kehidupan kita. Ada amin? Dan bahkan banyak di antara kita menganggap bahwa itu mustahil. Coba kita baca satu ayat, 1 Korintus. Pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Saudara, setiap kita ini punya panggilan, ya, panggilan untuk melakukan pekerjaan Allah di muka bumi ini. Katakan amin. Entah lewat keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, intinya kita semua ini punya panggilan yang sama, yaitu untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Tapi coba lihat, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sekalipun Tuhan itu bisa pakai orang-orang yang mungkin punya kualitas-kualitas luar biasa, tapi dari ayat ini Tuhan itu berkata, ia seringkali memilih mereka-mereka yang termasuk dalam daftar orang-orang yang paling kecil kemungkinannya untuk berhasil.
Tuhan itu, di dalam ayat yang kita baca, Tuhan itu justru memilih orang-orang yang termasuk dalam daftar yang paling kecil kemungkinannya untuk berhasil. Tuhan itu ahli memakai orang-orang biasa menjadi luar biasa. Hari ini Anda perlu punya hati yang percaya bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang besar untuk hidup Anda. Dan rencana Tuhan itu indah. Tuhan ingin berkarya, bergerak melalui hidup Anda. Katakan amin. Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang besar melalui kehidupan kita. Dimulai dari percaya ini, karena Tuhan itu ahli. Saudara. Tuhan terbiasa melakukan orang-orang yang kurang menjanjikan. Coba contoh, Anda bisa sebut. Orang-orang yang kurang menjanjikan untuk bisa mengadakan perubahan. Siapa? Yusuf. Musa. Musa itu, aku ini gagap. Aku gak bisa. Gideon. Aku ini dari kaum paling kecil, dari yang kecil itu aku yang paling kecil. Rahab. Seorang pelacur. Daud. Yang diremehkan, yang bahkan tidak dimasukkan hitungan oleh ayahnya. Petrus, Filipus, Saulus. Tuhan itu bisa memakai setiap kita. Nah sekarang apa yang membatasi Anda? Alkitab itu berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Berarti saudara harus punya keberanian untuk berharap besar. Saudara harus punya keberanian untuk bermimpi besar. Ada amin? Apa sih definisi iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi fondasi Anda bisa berharap atau bermimpi besar, itu iman fondasinya. Makanya kalau Anda gak punya iman, Anda gak bisa bermimpi besar, berharap besar. Kenapa Yabes itu bisa berkata, Tuhan perluas daerahku karena imannya hidup. Katakan amin. Mungkin orang-orang meremehkan Anda sama seperti Daud diremehkan. Gak bisa apa-apa, saya punya daftar. Saya punya daftar pengalaman. Bagaimana orang itu meragukan saya, meremehkan saya. Dan mengatakan hal-hal yang negatif. Mana mungkin Fuji bisa pegang. Mana mungkin bisa dikasih tanggung jawab ini. Itu kelemahan dia. Itu pernah dikatakan. Di mata saya kamu itu gak bisa jadi gembala. Ada orang figur otoritas yang pernah ngomong begitu sama saya. Bukan Pastor Philip loh ya. Bukan, itu di masa lampau. Ada ngomong gitu, gak mungkin. Kamu gini-gini aja gak becus. Itu literally disebutkan ke saya. Bapak Ibu, makanya saya berdoa Tuhan. Perluas daerahku, perluas kesempatan-kesempatanku. Bahwa aku bertumbuh ya Tuhan. Sehingga orang kalau bisa melihat hidupku. Mereka gak bisa berkata bahwa ini Fuji yang pinter. Ini Fuji hebat, tidak. Ini jelas-jelas Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara. Anda diberkati Tuhan, amin. Yang ketiga, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Nah di sini saudara. Jadi berdoalah, mintalah sebuah kesadaran akan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan. Makanya di titik ini saudara, hidupmu jaga baik-baik. Saya ini paling takut, saudara, kalau tangan Tuhan itu sudah ditarik atasku, gak ada sesuatu yang baik yang bisa keluar. Makanya jaga hidupmu supaya Anda itu hidupnya berkenan, supaya apapun yang Anda lakukan, stempelnya Tuhan itu ada atas hidup Anda. Restunya Tuhan itu ada atas hidup Anda. Kenapa Israel itu bisa, Israel itu lemah, gak pernah latihan perang, baru keluar dari padang gurun, tiba-tiba bisa menaklukkan kota besar namanya Yeriko dengan benteng yang tidak mungkin bisa jebol. Mereka punya peralatan perang yang canggih di zamannya.
punya kereta-kereta perang, pasukannya lengkap. Ya. Dan banyak keturunan raksasa itu ada di situ. Jadi mustahil orang yang baru keluar dari padang gurun yang gak pernah latihan militer bisa merebut kota Yeriko. Itu mustahil. Tapi apa yang terjadi? Kenapa orang Israel itu bisa merobohkan Yeriko itu tanpa usaha besar? Cuman apa? Keliling-keliling. Tiba-tiba roboh. Lalu mereka ketakutan lari semua dan menang. Gak ada usaha yang berarti, saudara. Karena penyertaan Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan di pihak siapa? Israel. Tuhan menyertai. Saudara minta penyertaan. Tuhan kiranya tanganmu menyertai aku. Karena begini loh. Saudara ketika Anda berdoa Tuhan berkati aku, perluas daerahku. Saudara itu mau keluar dari zona nyaman, saudara mengalahkan musuh-musuh di perbatasan. Anda keluar melangkar ke situ. Bukan berarti hidup Anda langsung bebas masalah. Bukan berarti terus gak ada tantangan. Pasti ada hambatan, ada obstacles, pasti ada tantangan yang akan Anda hadapi. Nah di titik ini biasanya ketika tantangan tiba, ketika ada persoalan di depan, Anda menyerah. No. Justru mintalah penyertaan, katakan amin. Karena tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepadamu itu bukan berarti gak ada musuh di situ. Anda harus mendudukinya. Anda harus berperang. Mintalah penyertaan. Di titik ini Bapak Ibu ketika namanya minta penyertaan, jaga hidupmu baik-baik. Katakan amin. Karena apa yang terjadi? Begitu orang Israel itu ada satu orang yang bernama Akan mencuri barang sesuatu yang Tuhan larang. Israel gak bisa menang untuk merebut kota Ai. Kota Ai itu seperti apa ya? Mungkin saya gambarkan mungkin kalau di Jakarta itu ya seperti kota Sukabumi dibanding Jakarta. Kota Ai itu kota kecil, tapi Israel gagal. Kenapa? Karena nggak ada penyertaan. Kenapa? Karena orang Israel melanggar perintah Tuhan. Tapi kalau Tuhan di pihak saudara, kalau Tuhan menyertai Anda, kalau Anda itu punya kesadaran bahwa Tuhan menyertai Anda dan memimpin hidup Anda, Bapak Ibu, saudara, apapun tantangan yang Anda hadapi, itu tidak akan menghancurkanmu. Katakan amin. Kemenangan Tuhan akan berikan. Amin saudara. Mintalah sebuah kesadaran akan pimpinan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Yang keempat saudara, ini yang didoakan Yabes. Kiranya engkau melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya menerjemahkan ini sebagai doa minta perlindungan dan minta supaya Tuhan menjagai kita supaya kita tidak jatuh dalam perangkap musuh. Saudara kita tahu bahwa kita ini ada dalam peperangan rohani. Amin. Kalau Anda jadi orang Kristen lahir baru, saudara itu pasti jadi target dari si jahat. Musuh ingin Anda jatuh. Musuh ingin mencuri banyak hal dalam kehidupan Anda. Musuh ingin mencuri sukacita dalam kehidupan Anda. Dia ingin Anda depresi. Dia ingin Anda stres, tertekan. Musuh ingin mengambil damai sejahtera dalam hidup Anda. Musuh ini ingin Anda itu sakit hati, kepahitan, gak bisa mengampuni orang sehingga Anda gak hidup lagi dalam damai sejahtera. Anda hidup dalam permusuhan. Musuh ingin mencuri keyakinan Anda atau pendirian Anda sehingga Anda itu berdiri untuk sesuatu yang sia-sia. Musuh ingin mengambil conviction Anda dibuat jadi ragu-ragu akan segala sesuatu, bahkan ragu-ragu akan keselamatan saudara. Musuh ingin mencuri banyak hal, mencuri kesehatan saudara, ya mencuri kekudusan saudara. Ya ingin Anda hidup dalam kompromi. Musuh ingin mencuri kebebasan atau kemerdekaan saudara. Musuh ingin Anda terikat, kecanduan. Musuh ingin mencuri api atau antusiasme dalam kehidupan saudara.
Sehingga Anda itu rohnya padam, stagnasi. Musuh ingin Anda mencuri komitmen dalam kehidupan saudara. Sehingga Anda jadi gak fokus, gak punya ketetapan hati, dan lain sebagainya. Ya, dan biasanya musuh itu akan lancarkan ini loh, panah-panah api. Karena katakan panah-panah api. Membuat Anda apa saudara? Depresi, kosong, jadi sensitif ya terhadap penolakan. Saudara menjadi orang yang mengasihani diri sendiri, kehilangan sukacita, kelelahan. Ada banyak panah-panah dari si jahat, panah api. Berdoalah supaya Tuhan melindungi Anda. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan apa saudara? Bebaskan aku daripada yang jahat. Berdoa supaya Anda enggak jatuh dalam perangkap iblis. Berdoa, kenakan seluruh senjata Allah. Berdoalah supaya Anda tidak masuk dalam perangkat si jahat. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.